Saya ajak setiap saudara kita semua sama-sama mau bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan sudah kerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan saudara sepanjang tahun ini. Apapun itu saudara, di akhir tahun ini biar kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara. Kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap apa yang sudah dikerjakan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, mungkin sampai penghujung tahun ini ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin sampai penghujung tahun ini ada pergumulan-pergumulan yang saudara masih belum bisa bereskan. Atau mungkin justru di akhir tahun ini justru ada masalah saudara. Apapun situasi kondisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara di akhir tahun ini, kita mau tutup akhir tahun ini, kita mau tutup ibadah di akhir tahun ini dengan kita mau katakan, Tuhan Engkau baik Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik. Dia maha baik dan Dia tetap baik saudara. Apapun yang terjadi di tahun mendatang, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita cuma mau katakan satu hal, Tuhan Engkau baik dan Engkau sudah mengatur semuanya baik buat kami. Oh haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi saudara, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Rasakan kebaikannya, nikmati kebaikannya, biar mengalir keluar dari mulutmu. Katakan, Tuhan Engkau baik Tuhan. Mungkin masih sulit untuk saudara mengerti, mungkin masih sulit untuk saudara katakan, tapi biar di akhir tahun ini, di ibadah kita yang terakhir ini, kita mau katakan keluar dari mulut kita, Tuhan Yesus baik buat saya,
Tuhan Yesus baik buat saya. Oh, biar kami merasakan lebih lagi kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Shikaramaya ramaya ramaya ramase. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah salah Tuhan, Engkau tidak pernah keliru Tuhan. Engkau baik buat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, buat kami lebih lagi merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami lebih lagi kami bisa meraih kebaikan demi kebaikan surgawi dalam setiap langkah hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus tetap selalu baik buat kita. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Beri jabat tangan kiri kanannya saudara, katakan Tuhan itu baik ya. Amin saudara. Oh haleluya. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik buat setiap saudara dan saya. Saudara mengerti, saudara belum mengerti, firman Tuhan tetap berkata Tuhan itu baik. Amin saudara. Saudara, minggu ini saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus disampaikan untuk menutup tahun ini saudara ya. Dan waktu doa Selasa kemarin tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya saudara ya. Tuhan tiba-tiba ingatkan, Roh Kudus tiba-tiba ingatkan begini saudara. Kamu tahu nggak yang biasa dikerjakan orang Israel kalau pergantian tahun itu apa? Saya kemudian teringat tiba-tiba satu hal tentang peperangan yang dicatat di Alkitab. Oh iya, bahwa di pergantian tahun itu ada sesuatu, selalu ada sesuatu saudara ya. Dan kemudian mulai hari Rabu pagi saya mulai siapkan yang sudah ditanamkan Tuhan dari Selasa waktu doa malam dalam hati saya saudara. Dan saya persiapkan ini dan saya berdoa semoga hal ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam pergantian tahun ini. Saya berikan judul pada hari ini saudara, menang telak pada pergantian tahun. Menang telak itu artinya bukan menang separuh-separuh saudara, bukan asal menang, tapi betul-betul menang telak saudara, bukan menang tipis. Kalau saudara dalam pertandingan olahraga ada namanya menang tipis. Saudara mungkin cuma beda pertandingan basket 23 skornya lawan 22 itu menang tipis. Tapi kalau menang telak itu 120 lawan 0 itu menang telak saudara ya. Menang telak. Tuhan ingin saudara dan saya kita bisa sama-sama merasakan satu kemenangan yang telak, kemenangan yang mutlak, kemenangan yang betul-betul menang dalam pergantian tahun ini. Saya tunjukkan sesuatu buat saudara lebih dulu. Ada apa di pergantian tahun? Kalau saudara baca di sepanjang Alkitab, saudara dengan kecanggihan teknologi sekarang, saudara bisa search itu di program-program Alkitab, ketik saudara, pergantian tahun. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pergantian tahun, ada apa yang terjadi di Alkitab? Alkitab berulang kali mencatat bahwa pergantian tahun itu adalah saat di mana raja-raja itu maju berperang. Selalu terjadi dalam pergantian tahun. Raja-raja itu berperang saat musuh menyerang. Mengapa kok rajanya berperang? Karena selalu dalam pergantian tahun itu musuh menyerang saudara. Karena mereka ingin memperluas wilayahnya. Negeri musuh ingin memperluas wilayahnya, negeri Israel juga ingin memperluas wilayahnya, ingin memperluas kapasitas rohaninya, ingin memperluas berkat-berkat yang bisa diterimanya. Sebab itu dalam pergantian tahun di dalam Alkitab berulang kali dicatat raja-raja itu keluar untuk maju berperang itu di pergantian tahun. Saat untuk mengalahkan musuh, saat untuk meraih berkat yang lebih banyak, untuk dinikmati di sepanjang tahun ke depan, itu kuncinya ternyata waktu pergantian tahun itu saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.
supaya kita bisa menikmati tahun mendatang itu dengan sepenuh-penuh berkat surgawi, saudara. Kita berdoa, kita mau siapkan rohani kita mulai masuk tahun 2016 sepanjang tahun. Kita mau rasakan full of blessing, bukan cuma double blessing, saudara, tapi full of blessing. Kita mau berdoa supaya hal itu terjadi. Tapi saudara, ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Di akhir tahun itu saat untuk maju berperang, saat musuh menyerang, saat untuk mengalahkan musuh. Tapi kalau kita tidak waspada, pilihannya dua, bisa menang atau kalah. Kalau saudara dan saya kita berjaga-jaga bisa menang, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga bisa kalah. Supaya lebih jelas saya tunjukkan satu ayat untuk menyimpulkan slide yang pertama ini, saudara. Dalam 1 Tawari 20 ayat 1. Saya bacakan begini, saudara. Pada pergantian tahun, dalam bahasa Inggris it happened in the spring of the year. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jelas, saudara ya. Jadi ini bukan tafsiran, ini dicatat di Alkitab. Pergantian tahun itu adalah waktu momen di mana raja-raja itu maju berperang. Maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Jadi Yoab ini sudah siap sedia, dia bawa tentaranya, dalam pergantian tahun dia serang Bani Amon. Ayat ini ironis, saudara. Mengapa? Di ayat yang sama ada kemenangan dan ada kekalahan. Saya tunjukkan lanjutannya ayat ini, saudara. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Kalau saudara ingat kata-kata ini, Fatsal 1 Tawari 20 ini adalah cerita yang sama persis dengan yang ditulis di 2 Samuel 11, saudara. 2 Samuel 11 itu menceritakan Daud jatuh dalam dosa, saudara. Waktu dia melihat istrinya orang lain mandi, saudara. Saudara tahu cerita itu. Kapan itu terjadi? Sama persis, dalam momen yang sama, pada pergantian tahun. Yang satu, Yoab ini lagi semangatnya, dia bawa pasukan tentaranya, dia serang kota Raba. Raba itu kota benteng, saudara. Diserang, menang. Tapi di saat yang sama dalam pergantian tahun, si Raja Daud itu lagi lengah, tinggal di istana, dan kemudian dia mulai terjatuh saat dia mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dibiarkan terus dilihat, saudara. Akhirnya jatuh dalam dosa. Momennya sama dalam pergantian tahun. Mengerikan tapi unik, saudara. Di pergantian tahun ini memang betul-betul waktunya musuh menyerang. Secara fisik Bani Amon menyerang Israel, dihadapi oleh Yoab. Secara rohani, setan menyerang Daud, Daud kalah, saudara. Kuncinya berarti apa? Kita mau berjaga-jaga. Bukan hanya di pergantian tahun, tapi di setiap saat kita tuh mesti siap-siap, saudara. Mesti siap-siap. Di ayat ini begitu jelas dikatakan dalam pergantian tahun, Daud lengah, kalah. Yoab berjaga-jaga, menang, saudara. Ini yang ditulis dalam Fatsal ini. Saya tunjukkan lagi ayat berikutnya tentang pergantian tahun, saudara ya. Ini ayat yang lain, sikon yang lain. 1 Raja-Raja 20 ayat 22. Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Ini ayat yang lain, sikon yang lain. Dikatakan disampaikan oleh Elia, saudara. Oleh Elisa, saudara ya. Oleh Elia. Dikatakan kepada Raja Israel, ayo ini mau pergantian tahun. Pesan yang sama juga bergema di telinga kita. Ini mau pergantian tahun, kuatkanlah hatimu. Mari saudara, jangan lengah. Saudara yang mungkin di akhir tahun ini mulai patah semangat, ayat ini berbicara buat kita. Kuatkanlah hatimu, pertimbangkan, strengthen yourself, take note, pertimbangkan, mulai diatur, ditata. Pikirkanlah and see what you should do. Pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun ini Raja Aram, musuh itu akan menyerang kita. Ini saat-saat yang tepat di mana orang itu berpotensi untuk lengah, untuk mulai lemah, saudara. Dan ini saat yang paling menyenangkan bagi iblis rupanya untuk menyerang
baik secara jasmani menyerang Israel, juga secara rohani menyerang setiap umat Tuhan. Kalau akhir tahun ini musimnya apa saudara? Holiday, saudara, ya kan? Holiday. Salah satu teman saya pernah berbicara seperti ini. Kamu sudah baca Alkitab belum setiap tahun? Wah, iya ya belum sempat, tahun depan deh, tahun depan saya perbaiki. Benar ya, tahun depan diperbaiki ya, iya. Mulai 1 Januari ya baca Alkitab ya. Iya minta kalendernya ya, dikasih kalender saudara ya, dikasih kalender. Sudah hampir akhir tahun saya ingatkan lagi, 1 Januari ya baca Alkitab ya. Iya, 1 Januari mau mulai baca Alkitab. Tapi saudara tahu, di semua negara kalau akhir tahun itu selalu ada apa saudara? Natal saudara. Habis Natal sambung ke liburan akhir tahun. Akhirnya liburan akhir tahun, Alkitabnya nggak ditinggal saudara ya. Alkitabnya ditinggal, kalender iPad-nya ditinggal. Waktu itu HP masih belum secanggih sekarang saudara ya. Lewat begitu panjang holiday-nya, melewati 1 Januari, lupa nggak dibaca Alkitabnya saudara ya. Kemudian setelah selesai holiday ketemu saya lagi saudara ya. Gimana saudara, mulai start 1 Januari? Loh iya, 1 Januari ya, mestinya saya ini baca Alkitab ya. Sekarang sudah terlanjur liburannya kepanjangan nih sampai tanggal 15 Januari. Ya enggak apa, kalau gitu start 15 Januari. Nah enak start 15 Januari itu. Enaknya start tanggal kapan saudara? 1 Januari. Tapi 1 Januari tahun depannya ada holiday lagi. Saudara merasakan enggak? Momen-momen ini momen yang baik untuk liburan, untuk family time dan yang lain-lain. Tapi seringkali kalau kita mau sadar, momen-momen ini justru melengahkan kita saudara. Membuat kita bisa terlupa bahwa waktu awal tahun kita mau sama-sama perbaiki, kita mau mulai dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi mudah terlupakan, mudah terlewatkan karena kita disibukkan dengan begitu banyak hal yang lainnya saudara. Ayat ini berbicara dengan jelas. Kuatkan hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Karena ini mendekati pergantian tahun, Raja Aram bisa menyerang, iblis bisa menyerang. Pikirkanlah, pertimbangkan, mulai buat catatan, pikirkan strategi apa yang paling baik untuk saudara mulai mengawali tahun depan dengan penuh berkat Tuhan. Yang mau holiday saudara, jangan lupa dibawa Alkitabnya saudara ya. Jangan lupa dibawa Alkitabnya supaya apa? Sekalipun holiday tetap baca Alkitab. Amin saudara. Aduh, enggak ada yang amin saudara. Enggak apa-apa saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita saudara ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah saudara, saya akan menjelaskan hari ini melalui sebuah cerita yang dicatat di Alkitab. Cerita ini unik saudara. Ini adalah Elisa saat menjelang kematiannya. Ini adalah Raja Yoas saudara ya. Raja Yoas, saudara ingat-ingat ada yang namanya Raja Yoas dan yang namanya Elisa. Mendekati pergantian tahun ada sesuatu yang terjadi saudara. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kita pernah belajar ayat ini beberapa tahun yang lalu saudara. Waktu Elia mau diangkat ke sorga, Elisa melihat kereta Israel, kereta Tuhan yang berapi, kereta berkuda yang berapi. Ternyata waktu Elisa mau mati, Yoas itu juga melihat ada kereta berkuda berapi yang mau menjemput Elisa saudara. Tapi ini bukan kita bahas hari ini saudara ya. Kita lanjutkan. Berkatalah Elisa kepadanya. Jadi sebelum mati Elisa tuh bertemu dengan Yoas dan memberikan satu pesan. Ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panahnya. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Elisa put his hands on the king's hands, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Mengapa dibuka jendela sebelah timur? Ini kerajaan Israel saudara. Israel itu saudara ingat-ingat lokasinya berkebalikan dengan Sydney. Kalau Sydney ini di ujung timur dari benua Australia, kalau Israel itu di ujung barat dari wilayah
Asia Tengah itu saudara ya. Dia di ujung barat sini saudara. Jadi jendelanya, windownya disuruh buka ke arah timur, karena di arah timur itu ada kerajaan Aram, Aramean tribes, suku-suku Aram itu di sini semua. Disuruh buka sebelah timur. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Saudara, ini terjadi pada mendekati pergantian tahun. Yoas bertemu dengan Elisa, dan kemudian Elisa memberikan satu anak panah kemenangan kepada Raja Yoas. Saya mau bahas dari bagian ini karena ada satu berkat yang ingin saya sampaikan buat setiap saudara. Saudara, apa maksudnya ini? Saudara renungkan, siapa Elisa? Elisa itu adalah nabi Tuhan. Di zaman itu nabi itu perannya begitu penting. Sebelum Elisa mati, Elisa itu memberkati Yoas dengan satu berkat. Dia tidak meninggalkan Yoas memasuki pergantian tahun sendirian. Dari mana kita tahu kalau ini mendekati pergantian tahun? Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan baca. Mendekati pergantian tahun, Yoas mendapatkan satu special message dari Elisa. Dia tidak membiarkan Yoas melewati pergantian tahun sendirian. Diberikan anak panah kemenangan itu saudara. Dipanggil, kemudian dibilangin saudara, ambil anak panahmu, ambil busurmu. Diambil saudara. Setelah itu tarik busurmu. Setelah ditarik kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa yang seringkali kita lewatkan. Elisa meletakkan tangannya di atas tangannya raja. Dipegangi tangannya saudara, dipegangi. Kenapa? Apakah Yoas tidak kuat narik busurnya itu saudara? Menarik busur itu memang berat saudara ya. Tapi Elisa taruh tangannya di atas tangan Yoas. Itu bukan karena Yoas gak kuat tarik, tapi karena dia mau menunjukkan penyertaannya, perlindungannya. Tariklah busurmu, tarik, buka jendela yang di sebelah timur, panahlah, dipegangi terus saudara, dipegangi terus, dipanah, yes. Dan kemudian Elisa mengatakan, itu anak panah kemenangan. Saudara, saya ingin ajak saudara membayangkan kejadian ini. Elisa itu adalah orang penting di zaman itu. Yoas itu raja. Seharusnya waktu Yoas itu tangannya dipegangin, diberikan satu berkat secara khusus, itu seharusnya dia bersukacita saudara. Kenapa? Dia tidak ditinggalkan sendirian. Masalah yang dialami Yoas waktu itu apa? Masalah terbesar yang dialami Yoas hari itu adalah Aram yang sering kali menyerang. Kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya dalam Fatsal itu dikatakan, gerombolan-gerombolan Aram itu suka masuk, suka menginvasi, suka mengganggu orang-orang Israel. Setiap tahun begitu. Jadi mendekati pergantian tahun, Tuhan itu tahu dengan tepat apa yang menggentarkan hatinya Raja Yoas. Sehingga waktu Elisa berikan pesan khusus itu pesan nilainya luar biasa saudara. Disuruh buka jendela, disuruh memanah, tangannya dipegangin, itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang bisa kita terima dari hal ini? Saudara, di akhir tahun ini Tuhan itu tahu dengan tepat apa masalah, apa pergumulan, apa tantangan yang saudara sedang hadapi. Kalau masalahnya Raja Yoas itu menghadapi Aram yang di sebelah timur, Tuhan juga tahu apa masalah saudara. Mungkin itu pergumulan saudara tentang pekerjaan. Mungkin ada yang bergumul mencari pekerjaan baru. Mungkin ada yang bergumul ingin pindah rumah atau ingin cari rumah baru. Mungkin ada yang bergumul untuk rencana-rencana berikutnya di tahun mendatang. Mungkin ada yang ingin beli kendaraan baru. Mungkin ada yang ingin ini, ingin itu, mulai direncanakan, mulai dipergumulkan. Tuhan tahu dengan tepat saudara. Tuhan tahu dengan tepat, dan Tuhan tidak ingin membiarkan saudara dan saya melewati itu semua sendirian. Saudara bayangkan, kalau saudara ingat ayat ini tadi bicara apa saudara? Waktu Elisa sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang mendatangkan kematiannya. Saudara coba bayangkan, sakit yang mendatangkan kematian itu apakah cuma batuk pilek saudara? Kira-kira ini sakit yang berat. Sakit yang berat. Tapi Alkitab mencatat ini penyakit yang mendatangkan kematiannya. Kita tidak fokus dalam penyakitnya, tapi saya cuma ingin tunjukkan saudara begini. Betapa spesialnya Yoas,
Raja Yoas, sampai-sampai Elisa yang sudah mau mati dipanggil Tuhan dengan sakitnya itu, sama Tuhan masih dikasih tugas terakhir. Apa tugas terakhir? Elisa, tolong ya, bicaralah kepada Raja Yoas, pegangin tangannya Yoas. Saudara bisa bayangkan, Elisa ini sudah tua, sudah mau mati, tapi masih disuruh mengerjakan tugas terakhir dari Tuhan. Elisa taat. Kenapa? Karena Elisa tahu Tuhan itu ingin menunjukkan penyertaannya, perlindungannya kepada Yoas, sehingga tugas terakhirnya dikerjakannya, saudara. Betapa Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya. Tuhan itu begitu sayang. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tidak dibiarkannya engkau melewati pergantian tahun, tidak dibiarkannya kita melewati pergumulan kita itu sendirian. Tuhan itu akan kirimkan pesannya. Mungkin bisa melalui hamba Tuhan di gereja. Mungkin Tuhan bisa kirimkan satu orang yang tiba-tiba datang kepada saudara. Mungkin Tuhan bisa kirimkan itu mungkin teman kita, sanak famili, sahabat kita yang tiba-tiba bisa remind kita sesuatu, mungkin tiba-tiba bisa menguatkan kita, mengingatkan kita akan sesuatu. Itu berkat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Mari kita berdoa supaya Tuhan, tolong Tuhan, melewati pergantian tahun ini kita tuh seperti orang yang buta, tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi satu hal kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, ini tanganku Tuhan, pegang tanganku Tuhan, untuk menarik busur panah ini, untuk betul-betul merasakan kemenangan ini, menembakkan panah kepada Aram di sebelah timur. Pegang tanganku Tuhan, tarik tanganku. Saudara pernah gak tangannya dipegangin orang, saudara? Yang suami istri duduk sebelahan boleh tangannya dipegang, saudara ya. Istri saya tuh paling senang dipegang tangannya, saudara ya. Sehingga kalau di mobil mau tidur itu tangannya minta dipegangi, saudara ya. Saya tidak pernah merasakan tangannya dipegangi. Tapi saudara, beberapa minggu lalu saya merasakan betapa membahagiakannya kalau tangan kita tuh dipegang untuk dikuatkan. Ceritanya begini, saudara ya. Saudara tahu pergumulan visa yang kami sekeluarga hadapi. Singkat cerita, saya membutuhkan sebuah surat yang harus ditandatangani oleh Pastor Ruben, saudara. Kan so far selama ini Pastor Ruben kan cuma kontak-kontakan lewat telepon, lewat email. Dan kemudian karena butuh tanda tangan urgent, saudara, cari waktu, kebetulan beliau ada di Sydney. Singkat cerita, cuma bisa ketemu di airport, saudara ya. Saya akhirnya naik bus ke airport karena parkir di airport kan mahal, saudara ya. Saya naik bus ke airport, saya tunggu. Dalam kesendirian itu saya siapkan semuanya, dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani, saudara. Dan setelah ditandatangani semua, kita bertemu, kita omong-omong, dan terakhir kita berdoa bersama, saudara ya. So far kan kalau berdoa bersama lewat telepon, lewat email begitu, saudara ya. Terakhir beliau mendoakan, beliau pegangi tangan saya merasakan ini tangannya presiden sedang memegang tangan saya. Presiden apa? Presiden Foursquare, jabatannya betul presiden, saya tidak mengada-ada, saudara ya. The President of Foursquare Church. Dia berdoa, pegangin tangan saya, kemudian kita berdoa bersama. Dan saya bisa merasakan, iya ya, ternyata waktu saudara itu dalam pergumulan, mungkin saudara merasakan satu kesendirian, saudara merasakan satu hal yang rasanya begitu menyesakkan hati saudara. Waktu ada yang megangin tangan saudara, itu ternyata betul-betul beda, saudara. Betul-betul beda. Saudara, mintalah tangan saudara dipegang tangan Tuhan. Tuhan, ini tanganku Tuhan. Saya tidak kuat kalau harus bekerja sendirian. Saya tidak kuat kalau harus bergumul sendirian. Tuhan, ini tanganku, pegang tanganku Tuhan. Waktu itu kita berdoa bersama-sama. Selesai, Pastor Win langsung masuk, check in, saudara. Dan kemudian saya pulang lagi naik bus. Dan saya terima doa itu dengan segenap iman saya. Saya percaya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah atur yang terbaik, Tuhan sudah tempatkan Presiden Foursquare yang terbaik, yang bisa menyediakan waktu untuk ngurusi masalah saya, yang sebetulnya masalah sepele dibanding urusannya beliau, tapi beliau masih bisa menyediakan waktu. Oh, terima kasih, Tuhan sudah letakkan, Tuhan sudah tempatkan beliau menjadi presiden yang baru, saudara ya. Dan kemudian saya pulang dan saya mengucap syukur. Tapi hari itu saya belajar sesuatu, saudara. Waktu tangan Tuhan itu ada dalam tangan kita, memegangin tangan kita, itu ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab itu kadang-kadang kita berdoa dalam family, kita bisa berdoa bergandengan tangan. Pegang tangannya, saudara. Mungkin dikuatkan, dipegang tangannya. Elisa itu waktu Yoas mau memanah, Elisa tuh pegangin tangannya Yoas. Bukan sok romantis, enggak, saudara, tapi dengan penuh kasih dia tuh pegangin tangannya Yoas.
Saya tidak tahu perasaannya Yoas bagaimana. Mungkin Yoas bisa merasa, aduh, saya ini mau tarik busur ini berat, tangan saya dipegangin lagi, wah ini ganggu aja. Atau mungkin dia bisa merasakan, wah, tangan Nabi yang luar biasa, tangan yang sama yang pernah membelah sungai Yordan. Elisa itu pernah belah sungai Yordan. Tangan yang sama yang pernah buat banyak mujizat sekarang sedang diletakkan di atas tangan saya. Oh, luar biasa. Saudara, tangan Tuhan rindu untuk diletakkan di atas tangan kita, saudara. Untuk apa? Menguatkan saudara dan saya. Saudara, berikan tangan saudara pada Tuhan. Tuhan, ini tanganku Tuhan. Aku mau lewati pergantian tahun ini dengan kemenangan. Ini tanganku, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Oh, haleluya. Ada satu ayat yang sangat memberkati, saudara ya. Dalam Sefanya 3 ayat 16-17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tangan yang lemah lesu itu perlu dikuatkan. Siapa yang bisa menguatkan? Tuhan bisa kuatkan, saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. The Lord your God in your midst, the mighty one will save. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Siapa kita, saudara? Tuhan itu Allah yang maha kuasa, mau memperhatikan masalah saudara, mau memberi waktu untuk mendengar masalah saudara, mau menumpangkan tangannya di atas tangan saudara. Oh, haleluya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tapi dia adalah Allah yang peduli buat setiap permasalahan kita. Berikutnya dikatakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan itu rindu untuk membuat saudara dan saya bersukacita. Tuhan itu rindu untuk menolong kita, membawa kita masuk melewati tahun pergantian tahun, memasuki tahun depan itu dengan satu kemenangan yang luar biasa. Bayangin, saudara, dibela-belain sampai Elisa itu mendoakan Raja Yoas, tumpangkan tangannya di atas Yoas. Supaya apa? Yoas mendapat kemenangan yang luar biasa. Mari kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, mungkin ada yang merasa akhir tahun ini lagi lesu. Mungkin saudara ada yang merasa sendiri. Saudara, kuncinya gampang, saudara. Angkat tanganmu, masuk dalam ruang doamu, masuk di kamarmu, mulai berdoa, bilang, Tuhan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Menarik busur ini terlalu berat. Di Mazmur ada satu ayat, saya teringat barusan, saudara, engkau yang mengajari tanganku untuk melenturkan busur tembaga. Saudara, apa artinya? Di Alkitab itu ada busur dan panah. Busur itu ada yang dari kayu, ada yang dari tembaga. Kalau saudara tahu namanya panah itu busurnya tidak dicari kayu yang memangnya miring. Enggak, saudara. Kayunya itu hasilnya apa? Lurus. Dan kemudian ditarik begitu kencang sehingga akhirnya busur itu bisa melengkung begitu. Jadi tali itu begitu tegang. Waktu orang itu mau tarik anak panahnya, itu perlu latihan, saudara. Kalau enggak latihan, enggak kuat, saudara, tarik anak panah itu. Itu begitu berat. Tapi di Mazmur dikatakan, engkau yang mengajari tanganku untuk menarik busur tembaga. Saudara tahu, kalau dengan anak panah kayu biasa itu sudah powerful, apalagi kalau busurnya itu tembaga, saudara. Tembaga, batang tembaga dilengkungkan, kemudian ditarik. Saudara bisa bayangkan itu kekuatan kemenangannya berapa besar. Tapi Tuhan itu yang mengajari kita, mengajari tangan kita menarik busur tembaga untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Tuhan itu mau pegangin tangan kita. Tuhan itu mau angkat saudara dan saya merasakan kemenangan yang lebih besar. Berikan tangan kita pada Tuhan. Kita baca ayat berikutnya, saudara. Sesudah itu kembali ke cerita Elisa dan Yoas. Setelah dipanah melalui jendela menuju sebelah timur, Elisa berkata, ambillah anak-anak panah itu. Saudara, saya ingin menerangkan sedikit supaya saudara tidak merasa ayat ini konyol. Saudara bisa membayangkan, dia sudah panah, saudara, melewati jendela di sebelah timur, panahnya kan melesat. Elisa itu kemudian bilang, sekarang ambil anak-anak panah itu. Saudara jangan membayangkan gimana sih, ini sudah dipanah jauh-jauh, sekarang suruh ngambil lagi. Di zaman Israel itu biasa untuk mengambil anak-anak panah, saudara. Sebagai satu contoh, saya tulis di catatan khotbah yang saudara terima.
Yonatan itu pernah dicatat di Alkitab, dia berangkat ke padang gurun dengan bujangnya, dengan pegawainya. Kemudian Yonatan itu latihan memanah. Setelah latihan memanah, bujangnya itu disuruh ngambil panahnya. Kenapa? Karena anak panah di zaman itu sesuatu yang berharga. Anak panah itu sesuatu yang berharga. Jadi habis ditembakkan latihan, kemudian suruh ngambil, yang ngambil pegawainya. Nah, kembali ke cerita yang ini, dalam ayat ini tidak dicatat siapa yang mengambil anak panah itu. Apakah Raja Yoas sendiri yang kemudian turun cari anak panahnya, atau mungkin Raja Yoas itu suruh bujangnya untuk mengambil anak panahnya. Apapun ceritanya, saudara, akhirnya anak panah itu diambil lagi, saudara ya. Diambil lagi, ambillah anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Saudara masih ingat tadi, waktu selesai dipanah, Elisa bilang apa? Itu adalah anak panah kemenangan, dipanah, disuruh ambil. Dan kemudian sekarang dikatakan begini, pukulkanlah itu ke tanah. Saudara, kelihatannya perintah-perintahnya itu adalah silly gitu, saudara ya, konyol. Tadi suruh mana, habis dipanah suruh ngambil, habis sekarang diambil suruh mukul. Saudara, rupanya Raja Yoas itu kemudian tidak meresponinya dengan betul-betul diresponi dengan baik, saudara. Karena waktu dia terima lagi anak panah itu, disuruh pukulkan ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Saya percaya Raja Yoas itu memukulkannya sambil nggak niat, saudara. Atau orang Jakarta bilang nggak niat banget, saudara. Kenapa? Mungkin dia ambil anak panahnya, tadi suruh mana, sekarang suruh ngambil, sekarang suruh mukul. Ya sudahlah, turuti aja lah, sudah mau mati rewel ini. 1, 2, 3. Kenapa saya percaya dia mukul sambil nggak niat? Karena ayat berikutnya berkata begini, saudara. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata. Ayat bahasa Inggris mengatakan, and the man of God was angry with him. Kenapa? Sepanjang Alkitab selalu dicatat, waktu Nabi, waktu Tuhan itu memberikan perintah tidak ditaati dengan betul, itu dimarahin, saudara. Itu sudah biasa di sepanjang Alkitab. Sebab itu Raja Yoas ini rupanya dia tuh terima lagi anak panahnya, kemudian dia pukulkan itu sambil nggak percaya gitu loh, saudara. Sambil males-malesan pukulkan anak panah itu. Si Elisa itu memberikan perintah dengan segenap hati. Tadi kan sudah dipesenin barusan, itu anak panah kemenangan, ambil. Ya diambil. Sekarang pukulkan anak panah kemenangan itu ke tanah. Ya aneh-aneh aja, pukulkan sambil nggak niat, saudara, dipukulkan. Akhirnya apa? Abdi Allah itu gusar, bukan cuma gusar, marah, saudara. Karena Raja Yoas tidak meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Kan jelas sebetulnya, saudara, panah yang habis ditembakkan dan diambil dia itu anak panah kemenangan. Menang, janji kemenangan. Pukulkan itu ke tanah. Seharusnya dia tuh mengatakan begini, seharusnya, ya Elisa, saya percaya ini anak panah kemenangan. Kan tadi sudah jelas perintahnya, itu anak panah kemenangan, dengan itu engkau akan memukul Aram. Saya percaya, dengan ini saya akan memukul Aram. Pukulkan. Oh, seharusnya kalau dia mau meresponnya dengan sepenuh hati, saudara, sepanjang Alkitab selalu dicatat, Aram itu bukan kerajaan kecil, saudara. Aram itu kerajaan gede. Aram itu musuh besar. Sudah dibilang sama Elisa, ini anak panah kemenangan, engkau akan menghabiskan, memukul orang Aram. Dia terima sambil gak percaya, saudara. Aneh-aneh aja sih, dipukulkan sebisanya, saudara. Sampai 3 kali, sudahlah, bosan, sudah stop. Dimarahi habis-habisan. Tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Sehingga ayat Alkitab mengatakan, dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap kalau dipukul 5 atau 6 kali. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Loncat ayat 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayahnya. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Ini Fatsal 13, saudara.
Dia cuma menang 3 kali sesuai dengan iman yang dia terima, sambil malas-malasan dipukul 3 kali. Ini 2 Raja-Raja 13. Kalau nanti saudara baca sampai 2 Raja-Raja pasal 16, kemenangan itu tidak berlangsung lama, saudara. 3 pasal berikutnya atau mungkin beberapa tahun setelahnya, kalau mungkin kita bisa aplikasikan ini, misalnya kemenangan itu terjadi setiap tahun sekali, karena waktu orang Aram itu menyerang setahun sekali, dia cuma menang 3 tahun. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Kalah lagi, saudara. Kenapa? Karena responnya kurang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu ingin memberikan kita anak panah kemenangan. Tuhan itu suruh kita pukulkan anak panah kemenangan itu. Karena apa? Tuhan tahu ini kemenangan, nak. Ambil ini, panahkan, pukulkan, dengan ini engkau menang. Tapi kemudian ada yang meresponinya itu setengah hati, atau ada juga yang meresponinya sepenuh hati. Respon saudara dan saya itu menentukan berapa banyak berkat dan pertolongan yang kita terima. Saya berikan beberapa contoh, saudara. Saya berikan beberapa contoh. Saudara ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masa kecilnya dibesarkan di kota yang namanya Nazaret. Loh, katanya lahirnya di Bethlehem, Pak. Betul. Lahir di Bethlehem, mengungsi ke Mesir, kemudian balik lagi ke Israel. Tapi Yusuf dan Maria dipimpin Tuhan untuk membawanya ke kota Nazaret. Singkat cerita, Tuhan Yesus itu dibesarkan di kota Nazaret. Orang kota Nazaret itu tahu dengan tepat siapa Tuhan Yesus. Dia itu anaknya tukang kayu. Tukang kayu di zaman itu bukan profesi yang betul-betul dipandang bagus, saudara. Tukang kayu, nelayan itu profesi nggak bagus semua. Yang bagus profesi di zaman itu apa? Imam, ahli Taurat, orang Farisi. Itu profesi-profesi yang betul-betul luar biasa. Jadi misalnya Tuhan Yesus anak ahli Taurat itu lebih dipandang, saudara. Karena apa? Anaknya ahli Taurat. Tapi karena gelarnya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus anak tukang kayu. Apalagi orang-orang Nazaret itu tahu rumahnya Tuhan Yesus di mana. Rumah yang sederhana, bukan satu rumah yang mewah, bukan anak orang kaya dan lain-lain. Singkat cerita, setelah Tuhan Yesus melayani di semua kota, Tuhan Yesus tibalah kembali di Nazaret untuk melayani. Begitu Tuhan Yesus datang, mulai berkhotbah, mulai mengajar, Matius 13 mencatat, kayaknya kita kenal dah orang ini. Kamu ingat gak ini anaknya siapa? Oh iya, ini kan anaknya Yusuf yang di gang seberang itu kan, yang tukang kayu, yang tokonya sepi melulu itu kan. Mungkin yang tokonya gak terlalu rame itu. Ini kan anaknya. Sekarang kok dia mau ngajar kita? Sudahlah, gak usah didengarkan. Ini kan anaknya tukang kayu. Matius 13 ayat 57 mencatat, lalu Tuhan Yesus meninggalkan kota itu dan tidak banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan di kota itu. Apakah Tuhan tidak bisa membuat mujizat? Bisa, saudara. Mengapa lalu di kota Nazaret justru mujizatnya kurang? Karena respon penduduk kota Nazaret itu kurang. Mengapa kadang-kadang kemenangan kita kurang, saudara? Karena respon kita menerima janji kemenangan itu kurang. Mengapa Raja Yoas cuma menang 3 kali? Karena respon Raja Yoas waktu menerima janji kemenangan itu diterima sambil lewat gitu saja, saudara. Ya menang, oke, saya terima ya, pokoknya menang. Seandainya Yoas terima janji kemenangan itu dengan betul-betul sungguh-sungguh, diresponi sepenuh hati, jadinya lain, saudara. Mengapa kadang-kadang hidup umat Tuhan kadang-kadang tidak terlalu gemilang menangnya? Ya, kadang menang, kadang kalah lagi, kadang bangun, kadang jatuh lagi. Mengapa? Padahal Tuhan berjanji engkau akan lebih dari pemenang. Loh, yang salah siapa? Yang salah itu kita, saudara. Respon kita itu menentukan seberapa banyak berkat yang kita dapat. Respon saudara dan saya itu sangat menentukan. Saudara tahu mengapa gereja-gereja Pentakosta mengajar kita waktu kita doa berkat, waktu Om Daniel menyampaikan doa berkat, mengapa saudara dan saya kok buka tangan, saudara? Kenapa? Itu respon iman. Dan itu selalu diajarkan di gereja-gereja Pentakosta. Waktu doa berkat, doa sungguh-sungguh, buka tanganmu. Kalau perlu buka tangannya lebar-lebar, saudara, supaya berkatnya itu gede. Buka tanganmu, terima berkat Tuhan dengan iman.
Kan kalau saudara perhatikan di gereja-gereja kan ada yang ya doa berkat cuma dijadikan rutinitas saja, ya pokoknya didengarkan aja lah. Ada yang ya terima kasih Tuhan, terima kasih, waktu disampaikan biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, yes Lord, amen, thank you Lord. Ada yang begitu, ada yang ya kapan sih selesainya, kok gak selesai-selesai. Saudara, itu menunjukkan respon kita, respon iman kita. Bagaimana kita meresponi janji Tuhan. Waktu Elisa memberikan pesannya kepada Yoas, itu bukan dengan pesan video, saudara. Seandainya mungkin pesan yang diberikan kepada Raja Yoas itu pesan video, kelihatan bakalnya itu menang seperti ini, mungkin dia bisa lebih percaya. Tapi pesan yang diberikan kepada Raja Yoas itu cuma perkataan, ini anak panah kemenangan. Sama dengan firman yang saudara dan saya baca, sama dengan firman yang kita terima, yang kita baca setiap hari. Itu kita baca janji-janji firman Tuhan. Tapi bagaimana saudara meresponinya? Bagaimana kita sebagai umat Tuhan meresponinya? Waktu kita membaca, ada kekuatan, ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Misalnya kita baca ayat lagi yang lainnya, Pak, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita terimanya bagaimana, saudara? Ada yang menerimanya setengah hati, ada yang menerimanya sepenuh hati. Kita mau belajar, saudara, karena ini kebaktian di akhir tahun ini, kita mau belajar di tahun depan, kita belajar punya satu respon yang lebih baik lagi, saudara ya, lebih baik lagi. Salah satunya bagaimana, saudara? Kita mau belajar punya respon yang seperti ini. Kadang-kadang saya mengikuti satu seminar, satu acara bersama, saudara. Kemudian saya melihat ada orang-orang itu kalau dengar firman itu, yes, amin Tuhan, amin Tuhan. Nggak tahu sih saudara itu betul-betul amin beneran apa cuma di mulut. Tapi itu menjadi satu pembelajaran. Kita mau meresponi janji itu dengan iman kita. Dengan iman kita, saudara tidak perlu sungkan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, waktu saudara dengar kesaksian, saudara mau mengatakan amin, iya Tuhan terima kasih, saudara jangan sungkan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk respon iman saudara dan saya. Iya Tuhan, saya mau percaya, yes Lord, saya mau terima itu. Kalau kita terima selalu seperti Raja Yoas, dengan ini engkau akan menang, ya semoga saya menang. Dengan ini engkau akan diberkati. Dengarkan firman Tuhan dan yang lain-lain engkau akan diberkati. Ya semoga saya diberkati. Iman yang flat, emosi yang flat, itu gak baik secara rohani, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak mau meresponinya dengan sepenuh hati, mau meresponi dengan setengah hati atau sepenuh hati. Orang yang meresponi dengan sepenuh hati akan mendapat sesuai dengan yang diyakininya. Ada amin, saudara? Ya, kita mau sama-sama belajar teriak amin yang keras, saudara ya. 1, 2, 3. Amin. Kurang, saudara. 1, 2, 3. Amin. Nah, saudara kalau waktu khotbah, saudara ditanya, ada amin, saudara? Kalau saudara benar-benar percaya, saudara nggak usah sungkan. Ada amin, saudara? Amin. Kalau pendeta bule itu tanyanya selalu gini, can I hear good amen, saudara? Berarti ada amen yang nggak good kan, saudara ya? Gimana amen yang nggak good itu? Can I hear a good amen? Amen gitu, saudara. Can I hear good amen? Yes Lord, amen. Itu good amen, saudara. Amen yang good. Sekali lagi, saudara ya. Amen, saudara. Nah, saudara, mulai hari ini tanamkan dalam hati saudara, memasuki tahun depan, setiap kali saudara dengar kebenaran firman Tuhan, saudara tahu dan saudara percaya, saudara mau dapatkan itu, saudara teriakkan amen. Jangan ragu-ragu, saudara. Jangan ragu-ragu. Itu seperti Raja Yoas yang disuruh memukulkan anak panahnya. Raja Yoas, ini anak panah kemenangan, pukulkan itu. Ya, amin, 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 saudara. Apa saudara mau? Ini anak panah kemenangan, dengan ini engkau akan memukul Aram. Apa? Dengan ini saya bisa memukul Aram. Amin, 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 amin. Seharusnya kan begitu, saudara ya. Dengan penuh semangat dia mengatakan itu, amin, amin, amin. Dia terima, menang 5 kali, menang 6 kali. Jadi saudara, kalau saudara dikatakan misalnya firman Tuhan berkata, terimalah berkat-berkat Tuhan, saudara bilang apa, saudara? Jangan cuma sekali, saudara. Kenapa? Kalau saudara bilang aminnya cuma sekali, berkatnya cuma 1. Elisa menyuruh Raja Yoas dipukulkan sekali, menangnya cuma sekali. Jadi kalau dikatakan saudara ya, ada amin, 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 amin gitu, saudara ya. Supaya apa? Supaya saudara menangnya itu banyak, saudara. Bukan seperti itu maksudnya, tapi kerjakan dengan segenap hati saudara. Kalau perlu saudara, bagaimana bisa mengulangnya kembali? Baca di rumah lagi,
renungkan kembali dan amenkan lagi sekali, saudara. Amenkan lagi sekali ya. Ada sesuatu yang unik sebagai penutup, saudara ya. Apa yang unik? Tuhan itu ingin kita semua tuh belajar telaten, saudara. Belajar melakukan sesuatu yang berulang-ulang tapi telaten. Saudara, waktu itu dipukulkan sekali, sebetulnya menang enggak? Menang, saudara. Itu kan anak panah kemenangan. Dipukulkan sekali, itu menang satu kali. Tapi Tuhan itu ingin apa? Kita tuh menang berkali-kali. Kerjakan itu dengan telaten, dengan setia, dengan tekun. Apa yang bisa kita kerjakan dengan setia, dengan tekun untuk mendatangkan kemenangan bagi kita? Alkitab mengatakan, saudara, ada 4 hal di sepanjang Alkitab itu yang harus diulang-ulang terus, saudara. Yaitu doa, firman, ibadah, dan pelayanan. Ayat-ayatnya saya tulis di catatan khotbah yang saudara terima. Ini ditulis lakukan bukan cuma 1 kali. Tidak pernah Alkitab mencatat berdoalah 1 kali dan kemudian engkau akan menang terus. Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu seperti kita tuh pukulkan anak panah, saudara. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Firman di dalam Timotius dikatakan, tetaplah bertekun dalam pembacaan kitab suci tiap-tiap hari. Saudara, itu selalu dikatakan oleh firman, ini yang bisa kita kerjakan setiap hari. Tiap-tiap hari kerjakan itu dengan tekun. Saudara mungkin tahun ini sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Tahun depan kerjakan lagi dengan tekun. Karena apa, saudara? Itu mendatangkan kemenangan. Baca terus dengan tekun. Itu seperti kita pukulkan, ya Tuhan, saya percaya, saya mau kerjakan. Dengan iman, terima kemenangan itu. Ibadah. Alkitab selalu berkata apa, saudara? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang minggu lalu kita baca, tetapi semakin giatlah mengerjakannya karena hari Tuhan datang mendekat, saudara. So much more, kerjakan itu lebih banyak lagi. Waktu saudara berdoa, itu saudara seperti memukulkan anak panah kemenangan itu. Waktu saudara baca Alkitab, itu saudara seperti memukulkan anak panah kemenangan itu. Waktu saudara beribadah, saudara dengar kesaksian, saudara menaikkan lagu pujian penyembahan, itu saudara seperti memukulkan anak panah kemenangan itu ke masalah-masalah saudara. Waktu saudara melayani Tuhan, Alkitab berkata, hendaklah engkau berapi-api dan lebih semangat lagi melayani Tuhan. Saudara yang sudah melayani Tuhan, lebih berapi-apilah, lebih semangat lagi. Karena waktu saudara melayani, kan saudara berdoa dulu. Waktu mau melayani, entah pelayanan apapun itu, saudara berdoa lebih dulu, dan saudara terima kemenangan itu dari Tuhan. Itu seperti saudara sedang memukulkan anak panah kemenangan itu. Oh, pukulkan saudara, pukulkan. Karena respon saudara dan saya itu sangat menentukan seberapa besar, seberapa banyak kemenangan yang saudara dan saya akan terima. Saudara, pukulkan itu, pukulkan itu. Doa itu anak panah kemenangan. Pembacaan firman itu anak panah kemenangan. Ibadah kita yang sungguh-sungguh itu anak panah kemenangan. Pelayanan kita itu anak panah kemenangan, saudara. Pukulkan itu sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik. Harus berulang-ulang, iya. Kenapa? Karena iblis itu tidak berhenti untuk bekerja. Alkitab mencatat nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 20-22, saudara. Di sana dikatakan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis itu baru akan dibinasakan di dalam lautan api. Sebelum itu, iblis terus bebas bekerja selimpah-limpahnya, saudara. Terus berusaha untuk mengganggu, menjatuhkan umat Tuhan. Sebab itu saudara dan saya perlu punya anak panah kemenangan dan terus pukulkan itu, terus pukulkan itu. Saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saudara, perbanyak jam doa, saudara. Jangan malas untuk baca Alkitab. Itu anak panah kemenangan, saudara. Waktu saudara baca firman, saudara dapat kemenangan. Aminkan itu, terima dengan imanmu dan rasakan dalam hidup saudara. Itu anak panah kemenangan. Waktu saudara beribadah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan malas-malasan, saudara. Jangan dengan tidak semangat, kerjakan dengan penuh semangat. Pelayanan saudara, kerjakan dengan baik-baik. Itu anak panah kemenangan.
Saudara, jangan hanya dipukulkan 3 kali, terus pukulkan terus. Jangan cuma berdoa sedikit terus berhenti. Pukulkan terus, saudara, pukulkan terus, pukulkan terus, saudara. Musuh itu begitu besar, musuh itu begitu besar. Saudara, kita mau berdoa buat tahun depan, tidak cukup berdoa cuma sekali. Tuhan, tolong Tuhan menghadapi tahun depan. Jangan seperti itu. Alkitab berdoa, Alkitab berkata, berjaga-jagalah dalam doa, berdoalah dengan tiada berkeputusan, doakan lagi, terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Harus dipukulkan berulang kali, terus menerus sampai menang telak. Terus berjaga-jaga dalam doa, pembacaan firman, ibadah, dan melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu. Sebagai penutup, saudara, anak panah kemenangan. Tuhan itu memberi anak panah, tapi tugasnya kita, saudara, tugasnya umat Tuhan itu untuk memukulkan anak panah itu, untuk menarik busur itu dan dipanahkan. Tuhan beri janji kemenangannya, Tuhan berikan jaminan kemenangannya. Nak, ini anak panah kemenangan, nak. Dengan ini engkau akan memukul Aram, dengan ini engkau akan menghancurkan musuhmu. Ini anak panah kemenangan, nak. Tugas kita apa? Tarik busurnya, panahkan, pukulkan itu. Pukulkan. Responi janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan respon yang sepenuh hati kita. Responi, saudara, saya mau kerjakan Tuhan. Ini anak panah kemenangan. Tuhan sudah beri anak panah itu. Apa? Melalui doa, pembacaan firman, ibadah kita, pelayanan kita. Ini anak panah kemenangan, nak. Saudara, kalau kita tidak menang, itu yang salah itu kita. Tapi kalau kita bisa menang, itu juga bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang sudah memberi lebih dulu janji dan jaminan kemenangan itu. Tuhan berikan anak panahnya, Elisa memberikan anak panah kemenangan itu. Tugasnya Yoas, tugas kita, pukulkan itu, pukulkan itu, pukulkan itu. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta perlindungan Tuhan, kita mau minta penyertaan Tuhan, kita mau minta supaya Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita memukulkan anak panah kemenangan itu. Jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita hari ini punya waktu yang limpah, saudara. Kita akan berdoa menyembah Tuhan. Kita minta penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang tahun mendatang. Tuhan, tolong Tuhan, biar anak panah kemenangan itu menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, saudara. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Lagu ini. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Biar lagu ini menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar sepanjang hari ini. Di masa mendatang ada banyak hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu lebih dulu. Aram itu ada di sebelah timur. Tuhan tahu, buka jendelamu sebelah timur, nak. Apa masalah saudara? Buka jendela itu dan panah masalah itu bersama dengan Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Kita mau tutup kebaktian di akhir tahun ini, saudara. Kita minta kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Amin, Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab apa, saudara? Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Tuhan. Amin, amin. Engkau batu karang kami yang teguh, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Angkat tanganmu, bilang, Tuhan, ini tanganku, Tuhan.
pegang tanganku Tuhan, aku tidak mampu jalan sendirian Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Kita menyanyikan dari awal. Aku tidak takut, ku tidak takut. Jangan biarkan ketakutan menghanyutkan hidupmu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Raih kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku tidak bimbang. Katakan dengan imanmu. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha kuasa. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Siapa Dia, saudara? Katakan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus memegangku. Tuhan, dengan tangan kanan, taruh tanganmu di atas tangan kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Kami menang bersamamu Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ini tangan kami Tuhan. Yesus memberiku anak panah kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Katakan sekali lagi. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sebab Dia adalah Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memberi kemenangan
kemenangan yang mutlak buat saudara dan saya. Tidak ada satu perkara pun yang terlalu sulit di hadapannya, karena Dia adalah Allah El Shaddai yang Maha Kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Katakan dengan penuh imanmu, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia punya berkat yang melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Dia besar, Dia lebih besar dari masalah kita. El Shaddai mulia. Terima kasih Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan berkat-Mu melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima dengan imanmu, terima dengan imanmu, terima kemenangan itu, terima berkat itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima itu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami terima janji kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima berkat kemenangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menang melewati pergantian tahun ini Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, terima kemenangan itu. Angkat suara kita mau sembah Dia. Kita mau pukulkan anak panah itu berkali-kali melalui doa kita. Kita sembah Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Ada kemenangan yang melimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Apapun pergumulanmu saudaraku, serahkan dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Tapi Dia maha peduli. Dia mau taruh tangan kanannya di atas tangan kanan kita. Tidak dibiarkannya engkau bergumul sendirian melewati akhir tahun ini. Tidak dibiarkannya engkau bergumul sendirian melewati musuh di tahun mendatang. Tidak dibiarkannya engkau berjuang sendirian. Tuhan mau taruh tangan kanannya di atas tangan kananmu. Terima janji kemenangan itu. Terima berkat kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau deklarasikan. Kita mau katakan, aku menang bersamamu Tuhan. Aku menang, aku bangkit bersamamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada pergumulan kami yang terlalu berat bagi Engkau Tuhan.
Tidak ada pergumulan kami yang terlalu sulit untuk diselesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami terima anak panah kemenangan itu. Kami terima anak panah kemenangan itu Tuhan. Dan kami mau pukulkan itu Tuhan. Bukan seperti Yoas yang memukulkannya dengan setengah hati hanya 3 kali. Tapi kami mau terima anak panah kemenangan itu. Dan kami mau pukulkan itu Tuhan. Bukan hanya 3 kali. Kami mau pukulkan berulang kali. Kami mau terima kemenangan itu Tuhan. Kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan atas pekerjaan kami. Ada kemenangan dalam keluarga kami. Ada kemenangan dalam pelayanan kami. Ada kemenangan dalam kondisi kesehatan kami. Ada kemenangan atas kekhawatiran kami. Ada kemenangan atas setiap keraguan-raguan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai. Engkau rindu untuk melindungi kami, menjaga kami dengan perisai-Mu yang kuat. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Abraham menunggu janji Tuhan begitu lama, dia merasa janji Tuhan itu begitu lama digenapi. Alkitab mencatat, akhirnya Abraham berusaha dengan kekuatannya sendiri. Abraham menuruti nasihat Sarah untuk mengambil Hagar. Dan itu justru membawa begitu banyak masalah yang kompleks. 13 tahun Tuhan diam kepada Abraham. Setelah itu semua Tuhan ingin mengajarkan kepada Abraham, engkau berjuang dengan caramu sendiri, masalah lebih banyak yang engkau dapat. Kejadian 18 mencatat, setelah 13 tahun Tuhan diam karena Abraham berusaha dengan kekuatannya sendiri. Lalu Tuhan datang, dan kalimat pertama yang disampaikan kepada Abraham adalah, akulah perisaimu, akulah El Shaddai, akulah perisaimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi akhir tahun, menghadapi pergantian tahun, ingatlah Dia Allah El Shaddai. Tuhan juga berkata kepada kita, akulah perisaimu, akulah perisaimu. Tidak perlu engkau takut terhadap apapun yang akan ada di depanmu. Aku Tuhan mau menjadi perisaimu. Aku Tuhan akan menjaga, melindungi engkau. Jangan engkau bertindak sendiri, bertindaklah bersama dengan Tuhan. Aku perisaimu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha besar. Serahkan masalahmu dalam tangannya dan rasakan El Shaddai itu. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berkuasa menolong kita. Dia berkuasa menyelesaikan masalah kita. Dia berkuasa membawa kita berkemenangan dalam janji-janjinya. Katakan El Shaddai. El Shaddai. Buat kami merasakan perisai-Mu Tuhan atas setiap masalah kami. Buat kami melihat perisai-Mu atas hidup kami Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
punya berkat yang melimpah. berkat. Amin Tuhan, melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan, Dia Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia baik Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan lagi Tuhan. Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkat. Terima dengan iman, terima dengan imanmu. Haleluya. El Shaddai. How great is our God. Amin. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, lebih besar dari masalah kami. See how great, amin Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Katakan sekali lagi dengan imanmu, how great is our God, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Amin Tuhan. Sing with me, how Engkau sanggup membawa kami untuk menang dan selalu menang Tuhan. And all will see how great is our God. Let's sing, name above all names. Oh, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sekali lagi, name above all name. you're the name Above all names, you are worthy. You are worthy of. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, And Jesus. my heart will sing how Great is our God. Sekali lagi, name above all names. He is Jesus. Oh, thank you, Jesus. You are name above all names. You are worthy of all praise. Thank you, Jesus. And my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God, how great
Haleluya, haleluya. Sikatakala ya wala wala syala ya wala wala sikatakala ya wala wala sikatakala ya wala wala sikatakala ya wala wala ya wala wala sikatakala ya wala wala ya wala wala sikatakala ya wala wala. Haleluya, haleluya. Sikaraya wala wala sikatakala ya wala wala sikatakala ya wala wala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal buat kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih buat anak panah kemenangan yang Engkau berikan. Biar kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh bagian kami Tuhan, untuk memukulkan dengan iman. Kami terima kemenangan seberapa besar musuh yang kami hadapi. Engkau lebih besar dari musuh kami. Engkau maha besar. Mari Tuhan, kami mau melangkah dengan langkah-langkah iman yang semakin mantap, mengerjakan apa yang Engkau mau. Kami yakin kami menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami pegang janji-Mu bahwa Engkau memberikan masa depan yang cerah buat kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu sepenuhnya. Pimpin langkah-langkah kami. Kami tidak berani jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau. Engkau pimpin, Engkau pegang tangan kami. Kami yakin kami pasti menang. Makasih, makasih. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Sekeluarga Tuhan Kau pakai kehidupannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau bukakan rahasia-Mu lebih lagi. Makasih. Masalah visa tidak sulit bagi Engkau. Engkau akan mengadakannya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.